Selamat pagi, kami dari Prodi Hukum mengucapkan selamat datang dan kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu masyarakat Suara disita untuk kegiatan hari ini pengabdian dari Prodi Hukum BSDKWBD dengan tema pengelolaan keuangan desa. Untuk memulai kegiatan di pagi hari ini, kami akan mendengar sedikit sambutan dari Kaprodi Hukum dan juga dari pemerintah desa atau yang mewakili. Tanpa membuang waktu, kami persilakan Ibu Kaprodi untuk memberikan sambutan singkat. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Kawedo yang saya hormati, Pak Pendeta, Bapak Sekretaris dan Perangkat Desa, serta Bapak Ketua BPD dan anggota, serta Bapak Ibu Desa Bulutuara. Jadi untuk ketahuan Bapak Ibu, kami ini dari PSDKU Prodi Hukum, program studi di luar kampus utama dari Universitas Patimura, itu ada dibuka di dua tempat, satunya di Kepulauan Aru, satunya di Tiakur. Jadi saya dan teman-teman, Bapak Ibu bisa lihat yang punya baju seragam, memang jumlah kita dosennya ini di home base berjumlah 6 orang, tetapi pengajar-pengajarnya itu semua disamakan dengan kampus utama di Universitas Patimura. Jadi sekedar promosi juga bahwa pembelajaran yang dilakukan itu dosennya semuanya bisa ada yang offline yang datang dari kampus utama dari Ambon ke Tiakur, dan ada yang melalui online. Jadi semuanya sama, mata kuliahnya, dosennya tidak ada perbedaan. Dan kalau wisudanya juga sama, semuanya disamakan dengan dari Universitas Patimura. Itu yang dibuka oleh itu. Memberikan, nanti ada dua dibedakan, jadi masing-masing dipercayakan untuk prodinya atau tergelola di Tiakur. Yang untuk hari ini kami dari salah satu tugas dari Dharma kami itu salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, dan syukur alhamdulillah teman-teman kita berdiskusi. Terima kasih untuk panelis desa ini yang terpilih untuk kita hari ini bersama Bapak Ibu bisa berada sama-sama di pagi hari ini. Dan untuk temanya itu terpilih untuk karena hukum ini ada beberapa jurusan, ada pidana, perdata, ATM, administrasi, dan untuk internasional. Jadinya pas dengan judul kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Bulutuara. Jadi nantinya ini akan dipresentasikan oleh Pak Edison dan Pak Michael. Jadi mudah-mudahan apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan nantinya kalau misalnya ada yang bisa Bapak Ibu mau tanyakan, silakan, kita akan buka sesi untuk tanya jawab. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk penyambutan buat kami Bapak Pendeta, Bapak Syed, dan Bapak Ibu sekalian di Desa Bulutuara. Terima kasih. Yang kedua dari pemerintah desa, dalam hal ini sekretaris desa yang mewakili sekaligus membuka dengan resmi kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo. Yang terhormat Ibu Kaprodi bersama tim, Bapak Ibu yang berkesempatan hadir, Ketua BPD dan anggota, Bapak Ketua Majelis Jemaat bersama jemaat, dan semua tokoh masyarakat, tokoh agama yang juga berkesempatan hadir di pagi ini, dan teristimewa yang kita banggakan Bapak Ibu masyarakat. Puji dan syukur bahwa hari ini kita bisa ketemu
di hari ini dan pagi ini karena izin Tuhan sehingga kita bisa bertemu dengan ibu dan bapak-bapak yang boleh ada saat ini. Kalau bicara hukum ini banyak hal yang harus dibicarakan, disampaikan, tapi mungkin kesempatan ini sebagai pimpinan kami berterima kasih dan menyambut dengan hati yang terbuka bagi kehadiran Bapak Ibu di hari ini soal hukum yang memang menjadi pengawasan bagi kita sebagai masyarakat maupun sebagai pimpinan di desa ini. Kita mengharapkan sebentar nanti kita sebagai masyarakat, sebagai pimpinan, kita bisa menyimak dan bisa mengikuti ini secara baik agar kita ada di melaksanakan tugas dan pengabdian tanggung jawab kita itu diingat selalu dan melakukannya dengan takut akan Tuhan. Barangkali itu saja yang kita bisa sampaikan, dan sama pemerintah desa kita membuka dengan resmi kegiatan di hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekian dan terima kasih. Kalau itu rangkaian secara terbuka, dan untuk memulai kegiatan ini kita harus dilandasi dengan doa. Untuk itu Bapak Pendeta dipersilakan untuk doa pembuka. Pada Bapak itu kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, di pagi ini hari baru pemberian-Mu, kami sebagai umat Tuhan, kami boleh bersyukur kepada ya Tuhan Allah, khususnya kami di tengah-tengah negeri dan jemaat ini, baik kami yang ada di desa Lomotuara maupun kami yang ada di dusun Kira, bersyukur kepada ya Tuhan Allah di penghujung usbu ini kami boleh berjumpa bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kegiatan kami yang akan kami lalui bersama-sama, baik narasumber, moderator, bahkan kami sebagai masyarakatmu, agar kami boleh mengikuti bersama-sama untuk mengikuti kegiatan kami di saat ini. Sosialisasi kami haruskan dalam nama Putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Untuk tanpa membuang waktu, saya mengundang Pak Edi Suni untuk tadi depan dengan para dosen hingga kegiatan ini dapat dijalankan. Ya, kalau itu, ya selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Yang terhormat Bapak Sekretaris Desa Lomotuara, yang saya hormati Bapak Pimpinan Balai Perangkat Desa, Badan Perangkat Desa, dan juga para anggota dari Badan Perangkat Desa, yang saya hormati Bapak Pendeta Majelis Jemaat di Desa Lomotuara, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, juga Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir pada saat kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, partisipasi semua untuk mendukung kegiatan kami. Jadi yang telah dijelaskan tadi dari Ibu Adiba, Dr. Adiba, selaku Ketua Program Studi Hukum PSDK UMBD, kedatangan kami dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu adalah bagian dari tugas kewajiban kami sebagai dosen. Jadi di dalam melaksanakan tugas kewajiban ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi,
yaitu pengajaran atau pendidikan, kemudian penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan tahun ini kami memutuskan akan melakukan penelitian dan PKM di Desa Lolotuara. Nah, pada kesempatan hari ini untuk tema yang kami pilih mengenai pengelolaan keuangan desa. Sebagai dosen dari program studi hukum, kami sangat berterima kasih karena diberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan apa yang menjadi aturan di dalam perundang-undangan secara khusus tentang pengelolaan dana desa. Nah, di dalam sosialisasi ini harapan kami bahwa tujuan sosialisasi ini dapat tercapai untuk kita pahami bersama. Yang pertama itu bagaimana kita memahami istilah perbedaan penggunaan dan sumber alokasi dana desa dan dana desa, ADD dan dana desa. Kemudian yang kedua, memahami dasar hukum pengelolaan keuangan desa. Dan ketiga, memahami tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti akan kami sampaikan apa saja peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan dari dana desa ini. Nah, untuk poin pertama, kenapa kami merasa perlu untuk menyampaikan hal ini mengenai istilah perbedaan penggunaan dan sumber dari alokasi dana desa dan dana desa, karena seringkali kita menjumpai bahwa masyarakat yang menyebut alokasi dana desa itu sama dengan dana desa, padahal sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Memang istilah singkatan tersebut mungkin hampir sama, terdengar juga hampir sama ya, alokasi dana desa dan dana desa, tetapi sebenarnya itu hal yang berbeda. Walaupun memang sama-sama diperuntukkan untuk desa dan menjadi sumber dari pendapatan desa. Nanti kita akan lihat lebih lanjut apa perbedaan dari alokasi dana desa dan dana desa itu sendiri. Nah, saya masuk yang poin pertama tadi mengenai pengertian alokasi dana desa dan dana desa. Mohon izin Bapak Ibu saya duduk ya. Kalau dana desa ini dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Jadi ada dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah APBD kabupaten kota. Kenapa perlu untuk kami sampaikan ini kepada Bapak Ibu masyarakat di Desa Lolotuara? Yang pertama, kadang-kadang terjadi pemahaman yang berbeda. Jadi biasanya kepala desa atau yang berwenang untuk mengelola dana desa ini kadang-kadang sudah mengelolanya dengan baik, tetapi masih saja ada anggapan dari masyarakat sepertinya ini tidak terkelola dengan baik. Makanya kenapa perlu disinkronkan pemahaman ini, bagaimana masyarakat bisa memahami alur pengelolaan keuangan dana desa dan yang bertugas juga yang berwenang untuk pengelolaan dana desa ini juga tahu bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini juga kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling melengkapi sesuai dengan arahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti akan ada tahapan-tahapannya. Lalu yang berikutnya di pengertian dana desa ini dari APBN tadi yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota, khususnya kalau di sini Kabupaten Maluku Barat Daya, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ada 4 ya tujuan kegunaan dari dana desa ini: untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau dana desa ini, prioritas penggunaan dana desa itu sendiri biasanya akan diatur dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diterbitkan setiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan. Jadi biasanya nanti disesuaikan dengan peraturan Menteri Desa. Lalu dana desa ini merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dalam
dalam APBN yang ditransfer ke rekening kas desa. Jadi ditransfer ke rekening kas desa ya. Sedangkan alokasi dana desa itu kewajiban pemerintah kabupaten kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD melalui dana perimbangan. Nah, di sini sudah terdapat perbedaan. Kalau tadi itu sumbernya dari APBN ke APBD kabupaten kota, sedangkan kalau alokasi dana desa ini kewajiban pemerintah kabupaten kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus, kemudian barulah ditransfer ke rekening kas desa. Nah, alokasi dana desa ini tujuannya juga beda dengan dana desa yang tadi. Jadi kalau tujuan dari alokasi dana desa ini digunakan untuk tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan badan perangkat desa, operasional RT, operasional pemerintah desa, insentif LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain, yang tentunya di masing-masing desa itu tidak akan sama, tergantung dari prioritas pemerintah kabupaten kota. Makanya kenapa kalau Bapak Ibu membandingkan jumlah antara satu desa dan yang lain kenapa bisa beda, ya berarti kembali lagi kepada kebijakan pemerintah kabupaten kota. Apa yang menjadi prioritas dari pemerintah kabupaten kota terhadap penggunaan alokasi dana desa ini. Makanya kenapa tiap desa mungkin menerima alokasi dana desa yang berbeda satu dengan desa yang lain. Yang berikut, kalau berdasarkan pengertian tadi dari alokasi dana desa dan dana desa ini, kita bisa menemukan bahwa alokasi dana desa sumbernya dari APBD kabupaten, yang mana diperuntukkan untuk tunjangan dan siltar kades dan perangkat desa, diperuntukkan untuk lembaga kemasyarakatan dan lain-lain. Catatannya adalah sesuai dengan prioritas kabupaten masing-masing. Dalam arti kalau di sini Kabupaten Maluku Barat Daya. Sedangkan dana desa ini bersumber dari APBD, APBN yang ditransfer ke APBD, kemudian diperuntukkan untuk bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dalam hal pembangunan baik fisik maupun non fisik. Kemudian untuk pemberdayaan itu apakah dia insentif termasuk juga kepada guru atau honor, kader desa, pelatihan, dan juga badan usaha milik desa dan lain-lain berdasarkan prioritas penggunaan dana desa. Jadi jelas ada perbedaan antara alokasi dana desa dengan dana desa, baik itu dari sumber maupun dari penggunaan. Adapun dasar hukum dari pengelolaan keuangan desa dapat dilihat lebih lanjut. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di sini juga ada diatur tentang penggunaan pengelolaan dana desa. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Dan yang terakhir itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, kita akan lebih banyak membahas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nanti dari pemaparan ini harapan kami bahwa pemerintah desa di sini dapat melihat apakah pengelolaannya sudah berjalan sesuai dengan arahan dari peraturan menteri ini. Lalu kalau tidak, itu yang menjadi bahan penelitian kami juga, apa yang menjadi kendala. Dan kalau misalnya berjalan sesuai arahan, berarti desa ini bisa menjadi project pilot. Artinya apa? Percontohan atau teladan bagi desa-desa yang lain untuk melihat bagaimana sebenarnya pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Loloswara ini. Yang berikut
kita akan melihat video. Ini video singkat dari Menteri Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini ada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. Ya. Nah, kalau dari pemaparan video tadi, ini bisa kita lihat penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Jadi di dalam tahapan pengelolaan keuangan desa itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu perencanaan, kemudian pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Nanti bisa kita sambil melihat bagaimana sebenarnya pengelolaan dana desa yang ada di sini, apakah sudah sesuai dengan tahapan yang berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, khususnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, baik itu dari segi perencanaannya, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan juga pertanggungjawaban. Jadi kalau dari dalam perencanaan itu tadi kalau melihat video tadi, jadi dari sekretaris desa itu memberikan bersama-sama dengan kepala desa membuat suatu rancangan untuk perencanaan keuangan desa, yang mana kemudian selanjutnya disampaikan kepada Badan Perangkat Desa melalui kepala desa, menyampaikan kepada Badan Perangkat Desa melalui musyawarah BPD untuk akhirnya ditetapkan bersama, yang kemudian dari hasil kesepakatan itu barulah disampaikan kepada pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini kepada Bupati Maluku Barat Daya, untuk akhirnya dievaluasi dan untuk ditetapkan seiring dengan penetapan peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa. Lalu di dalam pelaksanaannya untuk 1 tahun anggaran, jadi apakah itu dikelola melalui swakelola atau penyedia yang lain, penyedia swadaya yang lain. Kemudian di dalam penatausahanya ini lebih berkaitan kepada bagian keuangan, ya, kepala urusan keuangan dan juga kepala desa. Lalu setelah itu masuk kepada tahapan pelaporan. Untuk tahapan pelaporan ini dilakukan di minggu ketiga bulan Juli, harusnya sudah dilakukan kemarin pelaporannya oleh kepala desa. Kemudian laporan konsolidasi pelaksanaan APB desa oleh bupati atau wali kota itu dilakukan di minggu kedua bulan Agustus. Itu juga seharusnya sudah. Kemudian setelah tahapan pelaporan itu barulah masuk kepada pertanggungjawaban. Jadi ada laporan realisasi pertanggungjawaban APB desa, di mana laporan keuangannya itu melalui LRA dan juga CALK, dan kemudian ada laporan realisasi kegiatan. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat, nanti akan kita lihat di bagian akhir dari slide ini. Lalu laporan itu dibuat sampai dengan akhir tahun anggaran, sampai dengan bulan Maret, untuk
dievaluasi oleh kementerian sehingga itu akan menentukan kembali mengenai anggaran yang akan diberikan di tahun berikutnya. Jadi akan dilihat sejauh mana pemanfaatan penggunaan dana desa yang tadi ini sesuai dengan peruntukan empat hal yang tadi itu, apakah itu sudah berjalan, lalu kalau misalnya itu berjalan dengan baik, ada hasilnya, tidak menutup kemungkinan bahwa ketika pemerintah desa ingin menaikkan anggaran, itu akan diberikan oleh kementerian karena melihat realisasi penggunaan anggaran di tahun sebelumnya. Kemudian di dalam laporan pertanggungjawaban ini juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat, salah satunya di dalam melalui media. Saya kurang tahu apakah di sini sudah berjalan seperti itu. Kemudian kepala desa memberikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB desa oleh bupati di minggu pertama bulan April di tahun berikutnya, untuk akhirnya kemudian berjalan kembali siklus ini, perencanaan, pelaksanaan, penatausan, laporan, pertanggungjawaban di tahun berikutnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, ini ada video juga, tapi suara tadi saya masuk, jadi nanti saya akan jelaskan lagi. Ini arahan dari Menteri Dalam Negeri, video ini untuk kita ketahui bersama. 9 peraturan Menteri Dalam Negeri yang tadi disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebenarnya lebih lanjut kalau mau diuraikan satu-satu, waktu yang cukup untuk menyampaikan semua hal terkait di dalam peraturan menteri ini. Makanya kenapa tadi singkat saja di dalam slide yang pertama tadi, itu bisa lebih lanjut dibaca di pasal 30 sampai selesai dari peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 ini. Mau videonya saya akan berikan, soalnya suara ternyata tidak bisa didengar dengan jelas. Partisipasi masyarakat, apa yang menjadi partisipasi masyarakat di dalam di dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa? Untuk partisipasi masyarakat di dalam pelaporan dan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa, di sini kita bisa lihat untuk informasi masyarakat ini yang mestinya bisa diketahui oleh masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa. Yang pertama itu laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Jadi penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa sejauh ini dilakukan oleh pemerintah desa. Dan sebaliknya, pemerintah desa juga perlu menyampaikan laporan kepada masyarakat melalui media informasi. Apakah melalui balai ini atau mungkin ada media informasi yang digunakan untuk penyampaian pengelolaan keuangan dana desa. Kemudian informasi paling sedikit memuat apa yang bisa diberikan. Yang pertama mengenai laporan realisasi APB desa, kemudian laporan realisasi kegiatan, kemudian kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan juga alamat pengaduan. Mengapa bagian ini penting? Sekali lagi demi terciptanya transparansi. Jadi transparansi pengelolaan dana desa supaya kita sama-sama bisa memantau, mengawasi, mengontrol sama-sama. Lalu kembali lagi kepada digunakan untuk kesejahteraan dari masyarakat secara khusus di Desa Lolotuara. Dan sekali lagi, kenapa tadi arahan itu dari peraturan perundang-undangan perlu untuk dilakukan, karena itu akan
menentukan keberlanjutan dana desa di tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, itu bisa menjadi apa istilahnya, proyek pilot yang tadi yang saya sampaikan, percontohan bagi desa-desa yang lain di dalam pengelolaan dana desa. Bayangkan kalau pengelolaan dana desa digunakan dengan sebaik-baiknya, lalu ada terjadinya pengembangan desa dan itu dilihat oleh desa lain. Jadi kita bisa menjadi istilahnya pendamping untuk desa lain juga di dalam kita mengelola pengelolaan desa bersama-sama. Nah, ini adalah laporan pengaduan. Jadi produk aplikasinya itu bisa dilihat di SISGEODES. Jadi sistem keuangan desa. Kemudian di aplikasi ini, di sini ada transparansi akuntabilitas keuangan, yang mana output aplikasinya itu ada RPJM desa, kemudian Perdes, Perkades, dan juga buku mengenai pembukuan karena kami bidang hukum di prodi PSDKU itu ada juga prodi akuntansi. Mungkin kalau memang mesti perlu pendampingan di dalam pembukuan, kita bisa lakukan pendampingan bekerja sama dengan program studi akuntansi di dalam laporan keuangannya kalau misalnya ada kendala atau kesulitan yang dihadapi. Kemudian selanjutnya di sini ada juga yang namanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kita sama-sama mengawasi bagaimana pengelolaan dana desa. Mungkin sekian dari slide saya, Bapak Ibu. Yang terakhir, bahwa harapan kami ketika kami ada datang ke tempat ini bisa sama-sama mendengarkan masukan dan pendapat, umpan balik dari Bapak Ibu, secara khusus juga kepala desa atau badan perangkat desa berkaitan dengan kendala yang dihadapi di dalam pengelolaan dana desa, termasuk juga apa yang faktor-faktor yang mendukung ataupun yang menghambat kinerja dari apakah itu kepala desa maupun badan perangkat desa di dalam pengelolaan dana desa ini. Yang berikutnya, harapan kami bahwa ada rekomendasi di dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan pengembangan desa, sehingga itu menjadi bahan kajian dari penelitian kami untuk kami bisa bantu publikasikan. Jadi kalau misalnya hal yang positif itu bisa menjadi pelajaran penting baik bagi kami selaku para peneliti di perguruan tinggi maupun juga bagi masyarakat yang membaca dari publikasi-publikasi penelitian kami nantinya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan kami atau ada hal kata yang tidak berkenan. Ini adalah pengalaman pertama saya bertemu dengan Bapak Ibu, secara khusus dengan masyarakat di dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Jadi segala hal kekurangan mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Pak Michael. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Berikut tadi adalah pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Edi sendiri. Di kesempatan kali ini juga kami akan membuka babak pertanyaan. Nah, secara langsung saja, mungkin ada yang mau bertanya, silakan ajukan, atau mungkin masukan, atau ada tambahan koreksi, kami persilakan. Dari sebelah kiri, ada. Oke, satu. Dari bagian tengah saya ada lagi, Bapak? Ada. Oke, dari penanya yang pertama, Bapak di belakang, mungkin bisa perkenalkan nama. Saja saya membuka link saya, nama saya Victor.
Siapa Bapak? Feki. Jeki. Feki, Bapak Feki. Oke, silakan Bapak Feki. Dan di sini hanya masukan berdasarkan paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Edi. Di sini cuma masukan kami selaku masyarakat Desa Laut Utara. Di sini kami minta supaya kalau bisa paparannya ini harus diperbanyak seperti membuat materi karena kami juga tidak bisa simak dan simpang masih mahal. Terima kasih. Oke, baik. Hanya masukannya. Terima kasih Bapak Feki. Yang berikut Bapak dengan Bapak Meki. Tadi Feki, ini Bapak Meki. Meki. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada beta. Beta lanjut saja Bapak Ibu menyangkut dengan paparan tadi di depan itu. Beta sedikit bingung juga karena selama ini beta ini orang di dusun Bapak. Pengelolaan dana desa dusun ini seolah-olah ketong dusun ini diadaktirikan begitu. Maka beta ingin tanyakan itu apa di dalam dana desa itu ada bagian dari dusun atau tidak? Karena beta sedikit bingung, karena desa suka mau kasih apa baru kasih. Jadi beta pikir mungkin sing ada dana desa di dalam dusun, di dalam dana desa itu. Jadi beta ingin tanyakan saja supaya bisa ada penjelasan mungkin di dalam dana itu ada dusun pembahagian atau tidak, karena selama ini kan tidak ada dusun pembahagian dari dana itu. Ketong di dusun juga cuma hanya kepada dusun, yang ada di perangkat yang ada. Ini yang sedikit bingung, dusun lain ada di perangkat, tapi di dusun kita itu tidak ada. Hanya kepada dusun saja. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Bapak Meki, terima kasih. Ya, yang berikut Bapak yang di belakang. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita menyampaikan, perkenalkan nama kita William Lekera. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, selaku pribadi kita juga mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di tengah-tengah negeri ini, yang bisa memberikan sedikit pembekalan bagi kami selaku masyarakat, bahkan selaku pimpinan dalam desa. Menyangkut dengan sosialisasi aturan penggunaan dana desa juga, kami sharing juga belum memahami tentang aturan-aturan penggunaan dana desa. Tetapi kehadiran Bapak Ibu untuk mensosialisasikan dana desa tentang hukum, kami selaku masyarakat juga kami berterima kasih atas beberapa paparan yang disampaikan. Bahkan kami juga meminta kepada Bapak Ibu supaya bisa berbanyak materi yang sudah dipaparkan, karena kami juga manusia, terkadang pikiran kami juga tidak sampai ke hal-hal yang Bapak sampaikan. Kalau bisa memperbanyak materi untuk dibagikan, bahkan ditinggalkan kalau memang Bapak Ibu para dosen pergi, bisa ditinggal untuk kami selaku masyarakat, bahkan pemerintah desa. Itu saya yang perlu kami sampaikan, itu saya yang perlu kami minta atas perhatian. Kita ucapkan banyak terima kasih. Waktu kita kembali. Ya, terima kasih Pak Wiyawan. Yang berikut Ibu di belakang. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Beta selaku salah satu staf juga dalam desa ini, yaitu Kaur Keuangan Desa. Sangat bagus sekali dengan apa yang menjadi paparan dari Bapak dosen. Kita juga tahu datang terlambat, jadi sentahu Bapak dosen yang punya nama, tetapi dari judulnya ini sangat bagus, kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Lolotuara, Kecamatan Pulau Lapor, Kabupaten Maluku Barat Daya. Sedikit saran saja untuk Lolotuaranya itu, W-nya tidak dipakai, pakai A. Jadi mohon maaf, itu pertama. Yang kedua, terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh Bapak dosen tadi, tahapan-tahapan dana desa yang ada di peraturan menteri itu, dari perencanaan, penata usahaan dan sebagainya, itu sudah desa ini jalankan.
sudah dijalankan tahapan pertanggungjawabannya di desa juga sudah dijalankan. Namun kadangkala kalau dibuat pertanggungjawaban dana desa untuk desa ini, ada anggota masyarakat yang tidak mendengar apa yang kami sampaikan untuk datang mendengar hasil pertanggungjawaban tersebut, sehingga membuat sehingga ada tidak senang dengan kami perangkat desa maupun kepala desa dan sebagainya. Yang berikut, tadi aplikasi Siskeudes itu juga semua tertera jelas di aplikasi Siskeudes. Jadi telah disampaikan oleh Bapak dosen tadi, memang semuanya ada. Sebelum masuk di aplikasi Siskeudes sudah harus tahu RPJM desanya dan sebagainya. Jadi semua tahapan telah dilakukan. Soal pengelolaan dana desa ini, setiap tahun anggaran berjalan itu setiap bulan November maupun Desember ada pelatihan aparatur desa dari inspektorat maupun bagian dinas-dinas bagian yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Jadi beta sudah menjawab minta untuk menjadi kawal keuangan desa itu 4 tahun. Ini pada 4 tahun dari 2019 sampai 2023 ini. Tahun depan jika ada kepala desa yang naik juga, kami perangkat desa yang lama akan tinggalkan perangkat desa ini dan kepala desa yang baru akan memilih perangkat desa yang baru. Jadi terkadang Bapak Ibu para dosen, memang ini salah satu penelitian mungkin untuk desa ini terkait dengan pengelolaan dana desa. Jadi sungguh sangat bersyukur bahwa masyarakat desa ini membantu, bahkan sangat antusias membantu kami para perangkat desa maupun kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Walaupun terkadang masyarakat desa tidak setuju dengan apa yang dibuat untuk desa ini. Namun ada satu perkataan dalam TikTok, dia bilang begini, buat baik saja tidak dianggap, apalagi tidak buat baik. Jadi mungkin itu dari beta, mungkin beta tulis juga. Jadi ada yang berikut lagi Bapak dosen, tadi soal akuntansi yang tadi disinggung itu, kalaupun belum paham tentang pembukuan, memang beta sudah berkoordinasi dengan Ibu Ayu di inspektorat untuk membantu beta dalam pembukuan keuangan. Namun sampai hari ini beta belum sempat berkoordinasi dengan tuh untuk hal itu. Jadi memang untuk keuangan desa ini memang sangat sulit Bapak Ibu. Jadi kalaupun diizinkan, beta nanti minta dia punya soft copy materi yang disampaikan oleh Bapak dosen untuk beta mempelajarinya lebih dalam untuk mempersiapkan beta punya pelaporan di tahun-tahun berikut. Ya mungkin itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Ibu boleh tahu dengan Oh ya, terima kasih Ibu. Bapak Syed yang terakhir. Kita paham apa yang tadi dipaparkan itu, dan atau mungkin semua tahu bahwa yang punya hak untuk penggunaan anggaran itu adalah kepala desa. Dan mungkin proses dari waktu ke waktu soal 1 tahun anggaran itu memang kami staf kepala desa dan staf memang kami lakukan sesuai dengan program perencanaan 1 tahun anggaran. Nah, itu sekalipun ada keberhasilan kami lakukan itu dengan rasa takut akan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Pak Edi, itu mungkin katong semua tahu bahwa dari pemerintah pusat ini, dari kementerian ini, itu dia gampang-gampang untuk dia kuncurkan dana yang begitu besar, banyak untuk desa yang katakanlah malas, yang semua berkembang, semua kerja. Nah, tapi dia betul-betul mau mendorong itu masyarakat, membangun itu desa sehingga dia bisa berkembang dan bisa terlepas dari yang biasa dengan bilang garis kemiskinan ini. Nah, pertanyaan beta Pak ini itu selain keberhasilan, yaitu pertanggungjawaban keuangannya itu benar betul
Itu juga menjadi satu ukuran bagi pemerintah pusat. Nah, pertanyaannya apakah selain keberhasilan bahwa penggunaan pemberdayaan keuangannya itu secara baik, apakah ada hal-hal lain yang mendukung, yang mendorong atau yang bisa membantu untuk dananya itu tambah untuk setiap tahun bagi sebuah desa? Barangkali itu pertanyaan saya ini. Makasih. Mungkin ada pertanyaan tambahan? Panelis? Ada? Panelis? Silakan panelis. Pak Mike atas waktu dan kesempatan yang diberikan dalam kapasitas sebagai anak negeri. Tentu saya merasa bersyukur bahwa langkah dari program studi hukum untuk membawa tema yang bagi saya sangat urgent. Kalau kita bicara tentang pengelolaan keuangan, itu paling urgent dan sangat hati-hati kalau kita bicara soal itu, karena bisa jadi terjadi pro kontra. Tetapi kalau hari ini ada kehadiran dari program studi hukum, maka itu langkah berani yang harus diambil. Itu pertama, Ibu Kaprodi. Yang kedua, bahwa tentu keinginan saya juga dan bagi sebagian atau seluruh masyarakat desa bahwa kita sama-sama ingin memastikan dan mengawal dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga imbas dari pengelolaan itu ada kesejahteraan rakyat di sana. Oleh sebab itu, bagi saya pemerintah pusat tidak gila untuk memberikan anggaran yang begitu besar ke desa, karena saya setelah mempelajari program-program dari pemerintah atau Presiden Jokowi yang sebelumnya itu, bahwa pengelolaan keuangan negara lebih ke inward looking. Sekarang arahnya ke outward looking atau lebih jauh dari kota gitu. Dia ingin memastikan bahwa APBN itu ada di desa-desa. Kalau yang sebelum-sebelumnya dia berputar di kota, lebih ke inward lookingnya. Sekarang outward. Nah, ini yang kita harus kawal, karena perjalanan dari Jakarta ke Lolotuara itu bukan langsung itu perjalanan yang panjang. Nah, kalau kue dari Jakarta sampai ke Lolotuara kalau tidak dikawal dengan baik, tidak ada partisipasi yang baik dari rakyat di desa itu sendiri, maka ada terjadi kesenjangan sosial yang begitu besar. Nah, kehadiran prodi hukum saya kira perlu untuk terus, bukan saja sebagai rutinitas Tridharma perguruan tinggi, tetapi bagi saya harus ada langkah konkret yang diambil prodi, misalkan buat perjanjian kerjasama dengan pemerintah desa untuk ada pendampingan khusus di desa. Bila perlu satu kecamatan gitu, Ibu Kaprodi, sehingga kita sama-sama memastikan bahwa tidak boleh ada kesenjangan sosial di desa, karena begitu banyak anggaran yang datang dari Jakarta. Kalau sudah 10 tahun Jokowi ini jadi presiden, lalu ada terjadi kesenjangan sosial di desa, maka bagi saya pengelolaan keuangan desa itu belum berhasil, karena bukan sedikit. Periode pertama itu paling banyak, sekian banyak. Lalu kalau sampai hari ini orang di desa masih miskin terus, ada apa ini? Pertanyaan besar yang harus kemudian sama-sama kita memastikan itu. Sehingga bagi saya Pak Mike, Ibu Kaprodi, langkah konkret setelah ini, jangan sampai materinya saja itu, tetapi langkah konkret, sehingga ada kerjasama yang baik antara program studi dengan masyarakat desa, pemerintah desa, supaya sama-sama tercipta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu, Pak Prodi. Jadi permintaan saya seperti itu. Kalau boleh, tidak boleh di sini saja itu. Saya pastikan kalau ini di share ke semua masyarakat yang ada di pulau ini, maka responnya itu paling bagus. Saya pastikan. Karena kita juga berharap program studi hukum yang hadir di PSDKU itu membantu pemerintah desa bersama staf di pulau ini. Saya inginkan itu, sehingga membantunya dari sisi hukumnya, sehingga jangan, ya kita manusia kan pasti punya dosa, hanya Tuhan yang tidak berdosa. Nah, kita membantu itu, program studi hukum bisa membantu, sehingga sama-sama kita menjaga ini, kita lain sayang lain cinta lain, untuk memastikan kesejahteraan itu ada.
Kira-kira begitu permintaan saya Ibu Kaprodi. Sekali lagi, jangan sampai berakhirnya materi ini lalu saya pikir tidak ada kabar lagi. Tetapi ada langkah konkret dari program studi hukum untuk memastikan itu, Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata yang salah Ibu. Kalau terima kasih panelis. Ketua bikin suatu kerjasama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bukan hanya untuk persoalan dana desa, hal apapun juga yang menyangkut hukum, ya ini bapak-bapak dosen yang ada di Jakun siap membantu. Dan kita juga di Fakultas Hukum Kampus Utama juga ada LPH-nya. Itu tanpa bayar bisa membantu Bapak Ibu kalau ada keluhan atau ya ada masalah apapun yang terkait dengan hukum. Yang penting ada komunikasi saja penyelesaian. Ketua siap membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridwan dan juga Pak Teres. Kalau ada waktu kita kasih kesempatan buat ini menjawab. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tadi ada 6 ya, berarti menandakan bahwa Bapak Ibu sangat antusias dengan adanya kegiatan ini, apalagi memang ini hal yang sensitif ya, karena menyangkut tentang keuangan. Dimana-mana itu memang kalau berurusan dengan uang biasanya menjadi hal yang sensitif. Bahkan bisa saja gara-gara uang itu kadang antar saudara, antar keluarga itu artinya ribut, konflik. Apalagi kalau ini berkaitan dengan keuangan desa yang mana itu seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat desa yang jumlahnya sekian ratus kakak, belum lagi kepada berapa ratus jiwa. Kalau kemarin Pak Sekretaris Desa menyampaikan 400 lebih Pak ya jiwa yang ada di desa ini. Nah, berarti memang sangat penting sekali untuk kita bisa tahu bagaimana pengelolaan keuangan desa. Jadi itulah kenapa kami ingin memfasilitasi adanya pertemuan ini. Salah satunya itu supaya antar masyarakat dengan badan perangkat desa itu punya kesamaan pemahaman bagaimana seharusnya kita mengelola keuangan desa ini bersama-sama, gitu ya. Berarti memang perlu dari dukungan dari masyarakat, kepercayaan kepada badan perangkat desa di dalam pengelolaan. Tentunya badan perangkat desa tadi Pak Sekretaris Desa juga menyampaikan bahwa kita ini mendasarinya di dalam takut akan Tuhan, apalagi sebagai orang percaya, bukan hanya pertanggungjawaban kepada pimpinan atau atasan kita, tetapi lebih lagi kepada yang menciptakan kita, yaitu kepada Tuhan sendiri. Nah, lalu yang berikutnya adalah dari masyarakat, dari BP Badan Perangkat Desa pun harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya kepada dalam hal ini kepada bupati memberikan evaluasi, tetapi juga pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Makanya kenapa tadi disampaikan bahwa selain pertanggungjawaban kepada pimpinan, penting juga untuk memberikan informasi melalui media informasi yang ada. Makanya kenapa tadi yang Ibu Kaure itu menyampaikan bahwa kadang-kadang sudah disampaikan, tetapi ada masyarakat yang tidak datang untuk mendengarkan apa yang menjadi pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa ini. Jadi penting sekali sinergi antara masyarakat dengan badan perangkat desa di sini. Gitu. Lalu soal materi, Pak, saya akan berikan materi ini, saya akan tinggalkan materi ini, bukan hanya materi tadi, tetapi ada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dana desa, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, juga Permendagri Nomor 20 2018. Semua materi-materi yang sudah saya siapkan nanti saya akan berikan. Kalaupun ada yang mau sih saya bisa kopikan, mau dikirim email juga saya akan sampaikan, saya akan kirimkan. Lalu berikutnya tadi kalau dikatakan apakah dana pengelolaan dana desa itu juga akan mengalir ke dusun ya. Nah,
sebenarnya kembali lagi kepada prioritas dari pemerintah kabupaten. Karena tadi disampaikan bahwa dana desa ini kan asalnya dari APBN yang kemudian ditransfer melalui APBD. APBD dalam arti kalau di sini kita Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemudian dari APBD ini lalu ditransfer ke rekening kas desa melalui kas umum daerah, yang mana bergantung kepada prioritas dari pemerintah kabupaten, yang mana dana itu tiap desa itu berbeda-beda. Jadi sekali lagi bergantung kepada prioritas pemerintah kabupaten. Nah, disinilah fungsi dari badan perangkat desa maupun kepala desa untuk bagaimana bisa menjalin sinergi kerjasama dengan pemerintah kabupaten, terutama di dalam pengusulan anggaran dana desa, sehingga itu bisa menjadi prioritas dari pemerintah kabupaten untuk desa Lolotuara ini. Lalu berikutnya mengenai ke dusun, bergantung lagi sebenarnya Pak kepada bagaimana prioritas dari Bapak Kepala Desa di sini bersama dengan Badan Perangkat Desa, apakah itu menjadi prioritas juga di dalam pengembangan dusun. Nah, kalaupun misalnya apapun yang diputuskan itu, apakah sedikit atau banyaknya, perlu juga ada, kalau menurut saya ya, di luar dari ketentuan ini, ada istilahnya kemandirian dari dusun tersebut juga di dalam mencari sumber-sumber pendapatan bagi dusun itu, apakah misalnya pengelolaan UMKM dan lain sebagainya, atau melihat potensi dari dusun tersebut yang bisa mendapatkan sumber-sumber tambahan pendapatan bagi pengelolaan dana dusun. Lalu yang berikutnya soal pertanggungjawaban keuangan ya dari Pak Sekdes tadi sudah mengikuti. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut ketentuan ini sudah dijalankan. Kenapa? Karena itu akan menjadi evaluasi untuk anggaran berikutnya, anggaran tahun berikutnya. Kalau dikatakan apakah itu akan menambah, tidak menutup kemungkinan itu akan menambah kalau memang dari pengelolaan dana sebelumnya itu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan melihat. Ibu, Pak, saya Nenek aman? Siap, terima kasih. Sesi tanya jawab kita sampai di sini. Kalau ada hal yang belum paham, kami mungkin masih ada 1 atau 2 jam di sini. Rata-rata ketemu dengan kapolri kami yang cantik untuk berkonsultasi. Mungkin ada sepatah dolar yang disampaikan oleh Ibu Kapolri. Bapak Ibu, ya. Oh ya, nanti dengan Pak Sekda kita akan bicarakan lagi tentang kerjasamanya. Tapi di sini kita mau bilang bahwa terima kasih banyak untuk penyambutan Bapak Ibu buat Ketum semua. Pak kita juga buat Pak Sekretaris. Jadi kenapa saya 3 hari gitu? Mendadak juga. Tadi itu berpikir hari Sabtu tadi pagi dari sana sampai sini dari mana bisa Ibu. Jadi kemarin di kampus itu lagi dalam untuk di kampus mau mengajar, jadi saya disuruh-suruhin harus datang. Sudah langsung datang dengan kabarnya. Sore-sore itu juga ketemu sampai tiba di sini. Tapi memang kita terus terang suka untuk kalau memang pengajian mau berlama-lama bisa 3 hari lah, gitu. Supaya bisa saling kenal atau bisa memberikan ya tidak sebatas seperti ini, bisa komunikasi, bisa diskusi lebih lama lagi. Dan apa yang bisa Ketum kasih atau dari Bapak Ibu juga kasih itu juga sangat berguna buat Ketum. Jadi dengan cara tadi itu kalau soal pembukuan mana dapat kesulitan
Dan nanti kita akan bicarakan dengan ketua punya prodi akuntansi pun juga nanti, karena dari ketua dosen pasti ada pengabdian seperti ini, tidak terbatas. Jadi nanti kita rasa bisa berlanjut untuk semester berikut dengan Pak Iwan Daniels. Kita bisa akan kembali lagi ke sini dengan yang tadi ada masukan-masukan dari Bapak Ibu, dan kita nanti bisa akan bicarakan dengan ketua utama prodi yang lain. Sekali lagi kita mewakili teman-teman semua dan banyak sudah bisa sambut ketemu dengan baik. Itu saja. Kalau itu Ibu masyarakat sebelum pulang mungkin kita waktu sebentar saja untuk ketemu dokumentasi. Demikian maka kelihatannya kalau itu ya ibu boleh ibu ada lagi yang bertanya? Oh boleh. Kita masih ada pemain. Langsung saja tuh siapa lagi? Oh. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kehadiran Bapak Ibu di desa kami minta saja untuk ada satu destinasi di desa ini, yaitu Dewala Air yang ada di bagian timur. Kalau bisa Bapak Ibu para dosen dari Bupati foto bersama di sana untuk postingnya ke situs Bapak Ibu untuk boleh mengupdate desa kami ke situs tersebut. Promosi. Ya, jadi mungkin itu permintaan dari saya. Terima kasih. Ibu tapi betul dokumentasi di sini dulu dan betul ke sana lain. Oke.